Presiden Joko Widodo, saudara, sampai buka suara merespons kasus Gubernur Papua Lukas NMB yang terus mangkir dari panggilan KPK. NMB sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan, diantaranya pada 12 September dan yang terakhir pada Senin 26 September kemarin. Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan Presiden ini terkait dengan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB dalam kasus dugaan gratifikasi APBD Papua. Menurutnya semua orang sama di mata hukum, oleh karenanya siapapun yang berperkara harus menghormati panggilan KPK. Kuasa hukum Lukas NMB sendiri mengatakan bahwa kliennya tak hadir karena sedang dalam kondisi sakit. Ia bahkan menyebut bahwa sedianya Lukas NMB harus menjalani pengobatan di Singapura, namun tak bisa berangkat karena telah dicegah ke luar negeri oleh KPK. KPK menyayangkan sikap Gubernur Papua Lukas NMB yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. KPK meminta Lukas NMB untuk kooperatif dan juga hadir dalam agenda pemeriksaan berikutnya. Sampai saat ini, KPK belum mendapatkan informasi yang valid soal bagaimana kondisi kesehatan Lukas NMB. KPK pun mewanti-wanti kuasa hukum Lukas NMB agar tidak menghambat proses pemeriksaan pada Gubernur Papua tersebut. Terpisah, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK melakukan upaya jemput paksa setelah Lukas NMB mangkir dari panggilan tim penyidik pada Senin kemarin. ICW menilai permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas pada Presiden Joko Widodo tak masuk akal. ICW pun meminta agar KPK berkoordinasi dengan ID untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB. Rakyat tidak dapat apa-apa adalah kalimat yang sungguh menyakitkan hati kami di sana. Kami meminta agar publik dapat periksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun. Periksa presentasi jumlah penduduk miskin. Semuanya memiliki progres yang signifikan. Presentasi penduduk miskin Papua pada 2001 mencapai 41,8% dan tahun ini berada di angka 26%. Angka itu masih tinggi apabila dibanding daerah lain, tapi kami meminta agar perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya semua pemimpin di Papua selama ini dalam membangun daerah Papua. Bahwa yang terjadi hari ini cukup membuat Gubernur Lukas NMB tersulupkan. Hingga saat ini ada banyak hak-hak individu Gubernur Lukas NMB yang menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika ia ditetapkan menjadi tersangka. Praktek yang terjadi hari ini memperlihatkan bahwa ini bukan hanya sekedar sebagai upaya kriminalisasi, melainkan ini sudah mengarah kepada karakter assassination, pembunuhan karakter yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif oleh kelompok pemilik kekuasaan, terutama oleh pihak yang berseberangan secara politik dengan beliau. Bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua, saya stressing lagi, bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi dan komunikasi bersama seluruh pimpinan dan jajaran di pemerintah Provinsi Papua, sehingga tugas kenegaraan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terus berlanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.